Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuliantira Harjo. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu materi pada buku pengantar akuntansi 1 karya Rudianto, penerbit Erlangga di buku 2 ya, dari buku 2 tentang bab 12 materi piutang. Di mana pada bab ini akan dibahas tentang pengertian piutang, klasifikasi piutang, pencatatan piutang, penghapusan piutang, serta penggunaan piutang untuk memenuhi kebutuhan kas. Pengertian piutang sendiri itu adalah klaim perusahaan atas usaha, atas uang, barang atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi di masa lalu. Jadi, piutang itu terjadi atau muncul dari transaksi di masa lalu, akibat transaksi di masa lalu. Jadi, tidak mungkin piutang itu muncul tanpa adanya sebab di masa lalu. Kan tidak mungkin ya, kalian tiba-tiba ada orang mengaku ini saya mau membayar utang lo, utang apa gitu kan. Jadi tidak mungkin piutang itu muncul tanpa adanya transaksi di masa lalu gitu. Nah, eh, tagihan yang tidak disertai dengan janji tertulis itu disebut piutang. Sedangkan tagihan yang disertai dengan janji tertulis atau ada suratnya ya, ada suratnya biasanya di dalamnya itu di dalam surat itu tertera nominal utangnya berapa, nominal piutangnya berapa, terus tertera bunganya berapa dan jatuh temponya kapan itu disebut dengan wesel. Di mana kalau wesel yang berkaitan dengan piutang atau wesel untuk sebagai surat ya, sebagai surat yang di dalamnya itu memuat hak bagi kita untuk bisa menagih ya, bisa menagih pihak lain itu namanya wesel tagih atau bahasa Inggrisnya notes receivable. Itu setara dengan piutang. Sedangkan sebaliknya ada istilah wesel bayar ya atau notes payable itu setara dengan utang. Nah, karena di sini kita bahasnya piutang, maka wesel yang dimaksud di sini itu adalah wesel tagih. Perusahaan yang melakukan penjualan secara kredit akan menghasilkan piutang usaha pada buku besarnya. Perusahaan memiliki klaim atau tagihan kepada konsumennya atas jumlah uang akibat transaksi penjualan kredit. Jadi piutang itu terjadi akibat adanya transaksi kredit yang telah terjadi. Pembayaran uang muka juga dapat mengakibatkan timbulnya piutang karena dari pembayaran uang muka itu kan dianggap sebagai kayak uang kita tuh lagi di orang lain gitu loh. Sedangkan orang lain punya utang ke kita berupa misal berupa nanti dia akan memberi kita barang atau dia akan memberi kita jasa seperti itu. Terus jika perusahaan meminjamkan uang kepada karyawan, maka akan timbul piutang kepada karyawan. Ketika perusahaan membeli saham perusahaan lain dan pada saat perusahaan penerbit saham tersebut mengumumkan pembagian dividen kepada pemegang sahamnya, maka kita sebagai pihak yang memiliki saham tersebut, saham perusahaan lain tersebut, maka kita sebagai pemegang saham ya, kita berhak untuk mengklaim piutang dividen. Lalu berikut ini adalah klasifikasi piutang di mana piutang diklasifikasikan sebagai piutang usaha dan piutang bukan usaha. Piutang usaha yaitu piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi dia timbul karena aktivitas penjualan biasanya, penjualan atau transaksi jasa. Nah, dalam kegiatan normal perusahaan, piutang usaha itu biasanya akan dilunasi dalam tempo kurang dari 1 tahun atau dia biasanya hanya 1 sampai 12 bulan ya. Jadi dia akan jangka pendek sehingga piutang usaha dikelompokkan ke dalam kelompok aset lancar karena dia kurang dari 1 tahun jatuh temponya. Sedangkan piutang bukan usaha yaitu piutang yang timbul bukan sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Ya, contohnya adalah persekot dalam kontrak pembelian, terus klaim terhadap perusahaan angkutan atas barang yang rusak atau hilang, klaim terhadap perusahaan asuransi atas kerugian yang dipertanggungjawabkan, klaim terhadap karyawan perusahaan, klaim terhadap restitusi pajak, piutang dividen, dan lainnya. Nah, untuk pencatatan piutang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia ya atau SAK, piutang itu dicatat dan diakui sebesar jumlah brutonya, yaitu nilai jatuh temponya berapa dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak akan diterima. Atau ada istilahnya nanti itu piutang tidak tertagih gitu ya. Piutang tidak tertagih atau cadangan kerugian piutang.
cadangan kerugian piutang tidak tertagih. Nah, piutang harus dicatat sebesar jumlah yang diharapkan akan dapat ditagih. Perusahaan harus membuat suatu cadangan piutang tidak tertagih yang merupakan taksiran jumlah piutang yang tidak akan dapat ditagih dalam periode tersebut. Nah, dalam membuat cadangan kerugian piutang atau piutang tidak tertagih itu terdapat dua dasar utama yang dapat digunakan. Jadi dalam piutang, seperti misalkan kita ngasih utang ya, kita ngasih utang atau eh, bagi kita tuh piutang ya, kita ngasih piutang ke orang lain gitu ya. Ada kalanya, misal kita melakukan penjualan kredit, ya penjualan kredit berarti kan customer utang ke kita, bagi kita itu piutang. Nah ada kalanya customer kita itu mengalami kesulitan, entah itu bangkrut, entah itu tiba-tiba meninggal dan lain sebagainya, sehingga piutang dengan sejumlah tertentu itu tidak dapat ditagih. Karena mungkin tidak dapat ditagihnya karena ya perusahaannya bangkrut, sehingga tidak ada sumber daya atau uang yang bisa digunakan untuk membayar, atau eh, karena orang yang meninggal dan tidak memiliki ahli waris, atau kita tidak tahu ahli warisnya di mana, sehingga piutang itu menjadi piutang tidak tertagih gitu. Nah, tapi dalam pencatatan dengan kasus seperti itu ada dua macam. Ada berupa cadangan kerugian piutang atau dia langsung diakui sebagai piutang tidak tertagih. Nah, untuk menghitung berapa eh, cadangan kerugian piutang atau piutang tidak tertagih itu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan melalui jumlah penjualan, yaitu persentase tertentu dari penjualan. Yang berarti cadangan kerugian piutang didasarkan pada persentase tertentu dari saldo akun penjualan pada saat cadangan kerugian piutang tersebut ditetapkan, atau didasarkan pada persentase tertentu dari taksiran jumlah penjualan atau jumlah penjualan kredit selama periode bersangkutan. Nah, penetapan besarnya cadangan kerugian piutang juga dapat didasarkan pada persentase tertentu dari anggaran penjualan atau didasarkan pada persentase tertentu dari anggaran penjualan kredit di tahun berikutnya. Jadi kalau perusahaan menggunakan jumlah penjualan, ini sudah pasti penjualan yang dimaksud adalah penjualan kredit. Karena dalam penjualan itu kan ada dua macam. Ada penjualan kredit dan penjualan tunai. Sedangkan yang berkaitan dengan piutang itu hanya penjualan kredit. Maka yang dimaksud di sini adalah persentase dari penjualan kredit, bukan total penjualan maupun penjualan tunai, gitu ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa jumlah penjualan yang dimaksud di sini adalah persentase dari penjualan kredit. Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan saldo piutang, di mana kalau menggunakan saldo piutang ini ada dua macam juga, ada dua cara juga. Yang pertama adalah persentase tertentu dari saldo piutang, yang berarti cadangan kerugian piutang didasarkan pada saldo akun piutang. Nanti tinggal ditentukan aja berapa persentasenya berdasarkan saldo piutang tersebut. Itu pun penentuannya juga berdasarkan oleh ketentuan perusahaan pada saat piutang tersebut ditetapkan atau didasarkan pada taksiran penjualan kredit pada periode yang bersangkutan. Sedangkan cara yang kedua menurut saldo piutang adalah dengan membuat schedule atau analisis umur piutang, yaitu metode pembuatan cadangan kerugian piutang, di mana cadangan piutang yang tidak dapat tertagih dari suatu perusahaan didasarkan pada besarnya resiko atau kemungkinan tidak tertagihnya suatu piutang. Dasar dari metode ini adalah pemikiran bahwa semakin lama umur piutang, maka semakin besar kemungkinan terjadinya kemacetan proses penagihan piutang. Piutang itu kan ada kalanya, terutama kalau piutang usaha ya, piutang usaha atau piutang dagang, itu rata-rata biasanya hanya 1 bulan sampai 2 bulan gitu. Nah, ada kalanya si customer kita itu tidak mampu membayarnya, sehingga ada kemacetan bayar, ya, ada kemacetan bayar atau telat bayar. Nah, semakin lama dia telat bayar, misal harusnya jatuh tempo hari ini, bulan Mei gitu ya harusnya. Tapi ternyata dia nggak bayar-bayar sampai di bulan Desember. Nah, itu kan semakin lama kemacetan tersebut, maka semakin besar juga kemungkinan tidak tertagihnya gitu. Nah, itu yang akan dianalisis dalam metode analisis umur piutang ini. Di sini ada contoh ya, pada akhir tahun 2023, akuntan PT Mitra Usaha melaporkan saldo beberapa akun sebagai berikut. Yang pertama, piutang usaha sebesar 190 juta. Jadi perusahaan tersebut punya piutang usaha sebesar 190 juta. Lalu ada penjualan, di mana di sini itu adalah penjualan total penjualan ya, yang di dalamnya termasuk penjualan kredit dan penjualan tunai.
Nah, di sini penjualan sebesar 4,2 miliar. Terus dari 4,2 miliar itu 2,4-nya adalah penjualan kredit. Nah, dari buku besar pembantu piutang diketahui tanggal terjadinya transaksi kredit oleh para pelanggan. Itu kan kalau di buku besar pembantu itu kan tertera nama masing-masing orang, di mana di situ juga sudah tertera sejak kapan atau kapan jatuh temponya, gitu kan? Kapan jatuh temponya. Sehingga dari situ nanti kita bisa tahu seberapa lama kemacetan dari piutang tersebut gitu. Nanti semakin lama maka persentase penetapannya akan semakin besar. Itu kalau menggunakan analisis umur piutang. Nah, dari sini eh, Toko Semoga Jaya dia transaksi tanggal 9 Oktober 2023 dengan jumlah 42 juta. Toko Eka Jaya 25 Oktober 2023 ya, dia belinya 25 Oktober 2023 sejumlah 19 juta. Toko Pesona Niaga 11 November 2023 32 juta. Sedangkan Toko Duta Elektrik 27 November 2023 sebesar 21 juta. Dan Suara Gembira 4 Desember 2023 29 juta, Toko Merah Putih 18 Desember 2023 sebesar 25 juta dan terakhir UD Damai 22 Desember 2023 sebesar 22 juta. Sehingga dari total dari total ini eh, total semua pelanggannya ya piutang piutang kita di semua pelanggan itu ada 190 juta. Oke, nah di sini berdasarkan data tersebut, jika pada awal tahun 2023 PT Mitra Usaha menetapkan cadangan kerugian piutang tak tertagih, maka menghasilkan jurnal berikut. Jadi ini ada beberapa case ya, di mana yang pertama itu menggunakan persentase penjualan, di mana di sini ditetapkan bahwa besarnya besarnya persentasenya itu adalah 1% dari total penjualan kredit. Nah, tadi tadi kan total penjualan kreditnya itu ada 2,4 miliar ya, 2,4 miliar, maka jumlah cadangan piutang tak tertagih dari PT Mitra Usaha untuk tahun 2023 adalah 1% dikalikan penjualan kredit yang dimana penjualan kreditnya adalah 2,4 miliar. Sehingga 2,4 miliar dikalikan 1%, maka ketemu nilai sebesar 24 juta. Ini untuk cadangan piutang tak tertagihnya. Maka jurnalnya adalah beban kerugian piutang, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Nah, jurnalnya apakah akan selalu seperti ini? Iya. Kalau untuk menetapkan cadangan kerugian piutang, maka jurnalnya akan selalu seperti ini. Beban kerugian piutang, kreditnya cadangan kerugian piutang. Lalu untuk yang case yang kedua adalah bagaimana kalau eh, menggunakan persentase dari total piutang, yaitu di sini ditetapkan 10% dari total piutang usaha. Jadi total cadangan piutang tak tertagihnya adalah 10% dikalikan 190 juta. Karena di sini total piutangnya ada yang belum tertagih adalah 190 juta. Nah, 10% dikalikan 190 juta, maka ketemu 19 juta. Maka jurnalnya tetap beban kerugian piutang, kreditnya cadangan kerugian piutang, dengan total 19 juta, 19 juta. Nah, case berikutnya yang C adalah berdasarkan kalau misalkan dia menggunakan analisis umur piutang. Nah, di sini ditetapkan ada informasi tambahan bahwa PT Mitra Usaha itu menetapkan kemungkinan tidak tertagihnya adalah 1%. 1% kalau dia kemacetan antara 1 sampai dengan 15 hari ya. Kalau transaksinya itu berumur 1 sampai dengan 15 hari, terus 3% untuk umur 16 sampai dengan 30 hari, 5% untuk 31 sampai 45 hari, 10% untuk 46 sampai 60 hari, dan 20% untuk yang berumur lebih dari 61 hari. Nah, di sini umur piutang selalu dibuat schedule umur piutang, di mana di sini ditulis kalian bisa buat eh, apa namanya tabel seperti ini ya. Jadi di sebelah kiri itu nama pelanggannya, lalu di sini umur piutangnya berapa lama. Nah, ini ditentukannya dari mana? Dari tanggal transaksi ini. Bisa dari tanggal transaksi maupun dari tanggal jatuh temponya. Nah, ini dari tanggal transaksi. Tapi pada umumnya biasanya dari tanggal transaksinya. Nah, karena biasanya nanti dicek mulai dari tanggal transaksi sampai tanggal 31 Desember 2023. Nah, di sini kan misal contoh
Toko Semoga Jaya. Dia tanggal transaksinya dari 9 Oktober. Dari 9 Oktober itu kan sudah berapa? Oktober, November, Desember. Ya kan sudah 2 bulan lebih. 2 bulan 2 bulan lebih ya. Sudah 2 bulan lebih, maka karena sudah 2 bulan lebih, maka dia masuk ke yang ini. Ke lebih dari 61 hari. Jadi toko Semoga Jaya itu umur piutangnya sudah lebih dari 61 hari. Dimasukkan di sini total piutangnya. Gitu. Dimasukkan 42 juta. Lalu berikutnya toko Eka Jaya, kita cek toko Eka Jaya di sini 25 Oktober, jadi dari Oktober, November, Desember ya. Oktober, November, Desember juga lebih dari 60 hari, 61 hari, maka toko Eka Jaya sebesar 19 juta masuknya ke sini, eh, lebih dari 61 hari. Lalu berikutnya toko Pesona Niaga di sini tanggal transaksinya 11 November sehingga November Desember ya 1 bulan 1 bulan lebih senilai 32 juta, maka di sini karena dia 1 bulan lebih berapa hari ini, 1 bulan lebih November itu 30 hari, berarti 1 bulan lebih 19 hari, berarti kurang lebih 31 hari di bulan, dari tanggal 11 November ke 30 November kan 19 ya, 19 hari, 19 hari ditambah 31 hari eh di bulan Desember sehingga 40 19 tambah 31 50 hari. Nah, di sini berarti 46 sampai dengan 60 hari. Maka dia masuk kategori ini. Terus toko Duta Elektrik dari 27 November berarti 27 ke 30 November kan 3 hari, 3 hari terus masuk ke Desember ditambah Desember 31 berarti 31 tambah 3 jadi 33 hari sebesar 21 juta. Nah, maka masuk ke sini 31 sampai 45 hari. Terus berikutnya udah suara gembira di sini 4 Desember 4 Desember 29 juta ya. Maka di sini masuknya ke yang 16 sampai dengan 30 hari, 29 juta. Lalu untuk toko merah putih di sini dari 18 Desember sebesar 25 juta, berarti kan nggak sampai 30 hari. Maka dia masuk ke sini karena dia hanya dari tanggal 18 Desember ke 31 Desember kan masih berapa hari? Ya kan masih kurang lebih 13 hari. 13 hari ya, berarti masuk ke sini 1 sampai dengan 15 hari. Lalu udah damai di sini dia transaksi 22 berarti baru 9 hari, maka di sini masuk ke 1 sampai dengan 15 hari. Lalu berikutnya dari masing-masing umur piutang ini ditotalkan sehingga total piutang yang umurnya 1 sampai 15 hari itu ada 47 juta, 16 sampai 30 hari ada 29 juta, terus 31 sampai 45 hari ada 21 juta, 46 sampai 60 hari ada 32 juta, dan lebih dari 61 hari ada 61 juta. Lalu dikalikan dengan persentase yang sudah ditetapkan pada informasi yang ada di soal, gitu ya. Ini ditetapkan oleh perusahaan untuk masing-masing umur piutang. Jadi 1 sampai 15 hari tadi kan 1%, sehingga di sini 1%. Terus 16 sampai 30 hari ada 3%. Terus 31 sampai 45 hari ada 5%. 46 sampai 60 hari ada 10% dan lebih dari 61 hari ada 20%. Sehingga nanti tinggal dikalikan ketemulah 470.870 dan seterusnya. Sehingga totalnya adalah 17.790. Lalu jurnalnya adalah beban kerugian piutang, kreditnya cadangan kerugian piutang dengan total sesuai dengan hasil perhitungan schedule umur piutangnya 17.790.000. Nah, bagaimana untuk penghapusan piutangnya? Nah, setelah periode akuntansi berjalan, seringkali terdapat sejumlah piutang yang memang dia benar-benar tidak dapat ditagih karena berbagai alasan, misal karena meninggal ataupun karena eh, bangkrut gitu ya. Jadi piutang yang jelas-jelas tidak dapat ditagih itu eh, bisa ya karena ini ya lari, meninggal, bangkrut atau sebab lainnya yang harus dihapus dari saldo piutang karena memang sudah terlalu lama juga. Terus penghapusan piutang merupakan kerugian karena pencatatannya tidak dibebankan ke akun kerugian piutang, tetapi langsung ke akun cadangan kerugian piutang. Nah, terdapat dua metode penghapusan piutang. Yang pertama ada metode cadangan kerugian piutang, yang kedua ada metode penghapusan langsung, di mana metode penghapusan langsung ini yaitu metode penghapusan piutang dengan cara menunggu sampai diperoleh kepastian bahwa piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih.
tanpa perlu dibuatkan estimasinya terlebih dahulu. Jadi kalau pakai cadangan kerugian piutang itu perusahaan memang menetapkan. Nah, caranya dengan cara yang tiga tadi ini, pakai persentase penjualan kredit, persentase piutang usaha, maupun dengan analisis umur piutang. Nah, sedangkan kalau metode penghapusan langsung, itu dia langsung langsung dihapuskan piutangnya. Jadi nanti piutangnya langsung dikreditkan, sehingga nggak perlu pakai estimasi, karena memang misal perusahaannya benar, si customer kita misal benar-benar bangkrut atau meninggal dan kita tidak tahu ahli warisnya di mana sehingga kita tidak memungkinkan untuk menagih gitu ya. Nah, di sini ada contoh, misalkan dari contoh sebelumnya bahwa tanggal 1 Januari 2023 PT Mitra Usaha telah menetapkan cadangan kerugian piutang sebesar 24 juta. Jadi di awal tahun itu PT Mitra Usaha menetapkan cadangan kerugian piutang 24 juta. Nah, ternyata pada tanggal 15 April 2023 diperoleh kepastian bahwa piutang kepada toko Eka Jaya tidak dapat ditagih lagi karena toko tersebut bangkrut. Nah, manajemen PT Mitra Usaha memutuskan bahwa piutang sebesar 19 juta itu akan dihapuskan gitu. Jadi piutang perusahaan di toko Eka Jaya itu ada 19 juta dan ternyata toko Eka Jaya ini bangkrut sehingga piutangnya akan dihapuskan. Karena sebelumnya sudah dibuatkan cadangan kerugian piutang, maka jurnalnya ada di sebelah kiri ini. Jadi nanti diperbandingkan kalau pakai metode cadangan kerugian piutang dan pakai metode penghapusan langsung. Nah, ini kan di tanggal 1 Januari, ini adalah jurnal ketika pertama kali ditetapkan cadangan kerugian piutang berdasarkan tiga metode tadi. Berdasarkan eh, persentase penjualan kredit, persentase piutang, dan eh, analisis umur piutang. Jadi jurnalnya beban kerugian piutang, kreditnya cadangan kerugian piutang sebesar 24 juta. Ini pada saat pertama ditetapkan cadangan kerugian piutangnya. Sedangkan kalau metode penghapusan langsung, karena dia tidak menggunakan cadangan, sehingga tidak ada jurnal yang perlu dibuat pada tanggal 1 Januari 2023. Lalu untuk pada saat perusahaan tahu bahwa PT Eka Jaya tidak dapat ditagih piutangnya, atau tanggal 15 April ya, maka metode cadangannya adalah debit cadangan kerugian piutang sebesar 19 juta, berarti ini sebesar piutangnya si si toko Eka Jaya yang tidak dapat ditagih itu. Jadi cadangan kerugian piutang 19 juta, kreditnya piutang 19 juta. Sedangkan metode penghapusan langsung di sini debit kerugian piutang atau bisa juga beban kerugian piutang 19 juta, kreditnya adalah piutang 19 juta. Jadi sama-sama langsung mengkredit piutang, cuman bedanya adalah kalau metode cadangan itu sebelumnya sudah dicadangkan sehingga debitnya adalah cadangan kerugian piutang. Sedangkan kalau metode penghapusan langsung dia belum pernah dicadangkan sehingga debitnya adalah beban kerugian piutang. Nah, akibat penghapusan tersebut, piutang PT Mitra Usaha akan berkurang sebesar 19 juta karena tidak dapat ditagih. Benar-benar tidak dapat ditagih. Akibatnya saldo piutang bersihnya akan berbeda. Ini kalau pakai metode cadangan, yang ini kalau pakai metode penghapusan langsung. Nah, di tanggal 1 Januari 2023, piutangnya 190 juta, terus dikurangi cadangan kerugian piutang 24 juta, sehingga piutang bersihnya adalah 166 juta. Sedangkan kalau metode penghapusan langsung karena tidak perlu dibuatkan cadangan kerugian piutang, maka total piutangnya tetap 190 juta. Ini yang dicatat dalam laporan posisi keuangan. Sedangkan pada saat perusahaan tahu bahwa toko Eka Jaya benar-benar tidak dapat ditagih, maka menurut metode cadangan, di laporan posisi keuangannya, piutangnya 171 juta, ya, misal ini sampai di tanggal 15 April itu 171 juta, terus dikurangi dengan cadangan kerugian sebesar 5 juta, sehingga piutang bersihnya 166 juta. Lalu sedangkan kalau karena kan 171 ini berarti dari 190 juta total piutang tadi ya, dikurangkan dengan 19 juta sehingga piutangnya di sini 171 juta. Nah, cadangan kerugian piutangnya kan tadi 24 juta. 24 juta dikredit terus ditebitkan 19 juta sehingga total saldo cadangan kerugian piutangnya adalah 5 juta sehingga total piutang bersihnya tetap 166 juta karena memang sudah dikurangkan dari cadangan kerugian piutang tak tertagihnya. Terus kalau metode penghapusan langsung karena sebelumnya memang tidak ada cadangan kerugian, maka di tanggal 15 April piutangnya tetap 190 juta, lalu dikurangi beban kerugian piutang 19 juta, sehingga piutang bersihnya adalah 171 juta. Nah, piutang itu juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kas. Nah, ada dua cara. Yang pertama itu piutang dipakai sebagai jaminan.
ada tiga berarti ya. Piutang digunakan sebagai jaminan, terus menjual piutang atau istilahnya adalah anjak piutang atau factoring, dan ada mendiskontokan wesel. Jadi kalau piutang dipakai sebagai jaminan, itu perusahaan yang memerlukan kas dengan segera dapat meminjam ke bank atau lembaga keuangan lainnya dengan jaminan berbentuk piutang usaha. Hasil tagihan dari pelanggan biasanya dipakai untuk melunasi utang. Nah, jika terdapat pelanggan yang tidak dapat ditagih, maka menjadi tanggung jawab peminjam atau perusahaan yang meminjamkan piutang untuk mengganti jaminannya dengan piutang lain. Sedangkan kalau untuk menjual piutang atau istilahnya itu anjak piutang, maka kebutuhan uang segera dapat dipenuhi dengan menjual piutang usaha itu ke bank atau ke lembaga kredit atau ke perusahaan anjak piutang. Dan semua kemungkinan dan risiko yang timbul berkaitan dengan piutang tersebut menjadi tanggung jawab pihak perusahaan yang membelinya. Jadi kalau misalkan menjual piutang ini, kalau misalkan tiba-tiba si customernya tidak dapat membayar, maka itu sudah menjadi resiko dari perusahaan yang membelinya. Terus mendiskontokan wesel, kebutuhan kas segera juga dapat dipenuhi dengan meminjam uang ke bank atau lembaga lain dengan jaminan atau istilahnya adalah mendiskontokan wesel tagih. Wesel tagih di mana wesel tagih seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi itu adalah janji tertulis tidak bersyarat dari satu pihak kepada pihak lain untuk membayar jumlah uang di masa mendatang. Nah, jika pada saat wesel jatuh tempo dan pihak penerbit wesel tidak melunasi kewajibannya, maka pihak yang mendiskontokan wesel bertanggung jawab terhadap pelunasan kewajibannya kepada pihak kreditor. Nah, ini ada contoh soal kalau misal piutang itu dipakai untuk jaminan. Jadi PT Nusa Penida memiliki piutang kepada ini ya, kepada pihak lain ya, kepada beberapa pelanggannya sebesar 400 juta. Nah, pada tanggal 1 April 2023, perusahaan tersebut meminjam dana kepada Bank Pembangunan Nusantara sebesar 250 juta. Si PT Nusa Penida punya piutang ke pihak lain, ya ke pelanggannya 400 juta, tapi dia butuh uang 250 juta, sehingga dia meminjam dana dari Bank Pembangunan Nasional dengan jaminan piutang yang 400 juta tadi. Nah, bunga pinjaman 24% per tahun dan jangka waktu pengembaliannya maksimal 6 bulan. Nah, maka jurnal yang akan dibuat pada tanggal 1 April 2023 adalah debitnya kas karena dia akan menerima uang kas dari Bank Pembangunan Nusantara. Kreditnya adalah utang bank sebesar 250 juta dan debit lagi piutang usaha yang dijaminkan yaitu sebesar 400 juta ini kreditnya piutang usaha. Jadi bagi PT Nusa Penida, piutang usahanya sudah nol. Tapi dengan yang apa sebagai gantinya adalah dia dapat kas, tapi di sisi lain juga nambah utang banknya. Terus pada tanggal 1 Agustus 2023, PT Nusa Penida menagih piutang kepada salah satu pelanggannya sebesar 175 juta dan langsung dibayar kepada Bank Pembangunan Nusantara beserta bunganya selama 4 bulan. 4 dikalikan 2% dikalikan 250 juta sehingga jurnal pada tanggal 1 Agustus adalah debit kas 175 juta karena perusahaan menerima debit kas 175 juta, tapi kreditnya adalah piutang usaha yang dijaminkan. Terus debit utang bank, karena utang banknya berkurang 175 juta, terus debit lagi beban bunga 20 juta dari hasil perhitungan ini ya. Terus kreditnya adalah kas yang harus dibayarkan sebesar 195 juta. Nah, ini contoh kalau misalkan menjual piutang atau istilahnya anjak piutang atau factoring. Jadi PT Roda Niaga menjual piutang sebesar 500 juta. Syarat pembayaran yang diterapkan perusahaan adalah 2/10 N per 30. Sehingga dia nanti akan mendapatkan diskon 2% kalau dia membayar dalam jangka waktu 10 hari dari masa transaksi, dari tanggal transaksi. Dan eh, jangka waktu maksimalnya harus dilunasi adalah 30 hari. Cadangan kerugian yang sudah dibentuk sebesar 20 juta, di mana piutang sebesar 500 juta ini dibeli oleh PT Kunci Mas atau perusahaan anjak piutang seharga 450 juta. Jadi piutang yang 500 juta ini dibeli seharga 450 juta. Namun piutang masih dalam masa potongan sehingga menjadi 400 juta. Maka jurnal yang harus dibuat adalah debit kas 450 juta karena nanti dia akan menerima uang sebesar 450 juta. Terus debit lagi potongan penjualan sebesar 400 juta dikalikan 2% ya karena dia menjanjikan 2%, 2% piutang. Jadi dari 500 juta ini 400 jutanya itu masih dalam masa potongan gitu. Tapi yang 100 jutanya enggak. Maka yang dihitung
dengan pengalih 2% diskonnya ini adalah yang 400 juta. Ketemu 800 ya. Jadi potongan penjualannya adalah 8 juta maaf, 8 juta. Terus cadangan kerugian piutangnya 20 juta ya karena di sini ada cadangan kerugian piutang. Terus kredit dulu piutang usaha 500 juta, debitnya adalah kerugian anjak piutang 22 juta. Terus yang terakhir ini, oke. Terakhir adalah kalau dia mendiskontokan wesel. Jadi PT Kunci Mas memiliki wesel tagih bernilai nominal 400 juta. Wesel tagih tertanggal 1 April 2023 tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2023. Tapi pada tanggal 21 April 2023, PT Kunci Mas mendiskontokan wesel tagih tersebut dengan tingkat diskonto 15% per tahun. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah menghitung hari diskontonya dulu, mulai dari tanggal dia didiskontokan sampai tanggal jatuh temponya. Nah, di bulan April kan ini sudah 21 April, sehingga tanggal 21 sampai 30 April itu 10 hari, full bulan Mei 31 hari, full bulan Juni 30 hari, dan bulan Julinya karena ini tanggal 1 berarti hanya 1 hari. Maka total jumlah hari diskontonya adalah 72 hari. Nah, jika wesel tidak berbunga, jadi ada dua jenis diskonto wesel ini. Weselnya berbunga atau tidak berbunga. Kalau weselnya tidak berbunga, maka jumlah yang diterima PT Kunci Mas adalah nilai nominal wesel dikurangi dengan diskontonya. Jadi nominal weselnya kan 400 juta, terus dikurangi dengan diskontonya yaitu 400 juta dikalikan 72 per 360. Ini karena 15%-nya ini adalah tingkat diskonto per tahun. Nah, sebesar 12 juta. Sehingga uang yang akan diterima bukan 400 juta, tapi 388 juta. Ini ketika weselnya tidak berbunga atau istilahnya adalah zero interest bearing notes. Itu. Sehingga yang diterima 388, padahal nanti ketika sudah jatuh tempo, dia harus membayar 400 juta. Jadi di jurnalnya adalah kas 388 juta karena si PT Kunci Mas menjual ya. Mendiskontokan, maaf, mendiskontokan weselnya tersebut. Terus debitnya beban bunga 12 juta, kreditnya wesel tagih 400 juta. Terus gimana kalau weselnya ini berbunga? Maka jumlah yang diterima PT Kunci Mas adalah nominal weselnya 400 juta, ditambah bunga wesel, ya bunga weselnya kan tadi 400 juta dikalikan 12%, ya anggaplah 12% bunga weselnya, terus dikalikan 3 per 12 maka total 24 juta. Maka nilai jatuh temponya itu adalah 424 juta. Lalu dikurangi dengan diskontonya 12 juta, maka jumlah uang yang diterima adalah 412 juta. Maka jurnalnya adalah kas 412 juta, debit beban bunga 12 juta. Terus kreditnya wesel tagih 400 juta, kredit lagi pendapatan bunga 24 juta. Oke, selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa em, menambah pengetahuan kalian terkait dengan piutang pada mata kuliah pengantar akuntansi, khususnya berdasarkan buku Rudianto, penerbit Erlangga. Oke, eh, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.